pertama yaitu pengertian etika. Permasalahan etika dalam filsafat olahraga berfokus pada perilaku seseorang atlet dengan peraturan olahraga, atlet lainnya, penonton, dan faktor internal lainnya seperti isu sosial ekonomi di kalangan pendukung dan komunitasnya, dan isu doping. Isu doping dalam olahraga berfokus pada etika intervensi medis terkait kemampuan seseorang atlet, terutama akan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dalam olahraga, bagaimana batas tersebut dibuat, dan apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika suatu intervensi medis dilarang. Istilah etika dan moral secara etimologi, kata etis berasal dari kata Yunani etike yang berarti ilmu tentang moral dan karakter. Studi tentang etika itu secara khas sehubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Moral berasal dari kata Latin mos dan dimaksud sebagai adat istiadat atau tata krama. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas di mana yang dihasilkannya secara langsung bukan kebalikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Dalam etika mengembangkan diri, orang hanya dapat menjadi manusia utuh kalau semua nilai atas jasmani tidak asing baginya, yaitu nilai-nilai kebenaran dan pengetahuan, kesosialan, tanggung jawab moral, estetis, dan religius. Selanjutnya, pengertian moral. Istilah moral dikaitkan dengan motif, maksud, dan tujuan berbuat. Moral berkaitan dengan niat, sedangkan etika adalah studi tentang moral. Sedangkan bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai perilaku peran tertentu dan terbatas. Perkembangan moral adalah proses, dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu etika dan moral dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika dan moral dalam proses belajar mengajar yang mengarah pada kesempatan untuk membentuk karakter anak. Karakter anak didik yang dimaksud tentunya tidak lepas dari karakter bangsa Indonesia serta kepribadian utuh anak. Selain harus dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga, juga dapat diupayakan melainkan pendidikan nilai di sekolah. Integritas memungkinkan seseorang untuk membuat kesalahan pada yang lain. Sebagai contoh, meskipun tindakannya negatif, penerimaannya oleh wasit, teman, satu tim, ataupun fans. Selanjutnya masuk pada pendidikan karakter. Karakter adalah penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai-nilai benar, salah, baik, dan buruknya, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang yang karakter jelek. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai karakter tersebut. Itu pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. Manusia memiliki 4 karakter, yaitu yang pertama adalah karakter kuat, yaitu pantang menyerah, disiplin, tegas, berani, dan semangat. Yang kedua, karakter lemah, yaitu pemalu, takut, malas, dan mudah menyerah. Yang ketiga yaitu karakter baik, yaitu murah, senyum, pemaaf, dan penolong. Yang terakhir yaitu karakter buruk, contohnya seperti pencuri, pembunuh, munafik, tamak, keji, kikir, dan kasar. Jika karakter lemah digabungkan dengan karakter baik, maka menjadi kurang bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.